perempuan Cina yang jadi korban kekerasan seks tingkat tinggi. Dilansir dari Detik News, suara aktivitas perempuan Cina Zhou Xiaoshun yang juga disebut Xianji terdengar kelelahan. Maaf, saya menangis selama setengah jam terakhir, Katanya kepada BBC melalui telepon dari Beijing. Pembicaraan itu terjadi sehari setelah pengadilan memutuskan kasus pelecehan seksual tingkat tinggi yang dialami Xianji dengan terduga salah satu selebriti terbesar di negara itu, yang menjadi Xianji sebagai wajah dalam gerakan feminis Me Too di Cina. 3 tahun mencari keadilan, perjalanan Xianji menemui jalan buntu. Pengadilan membatalkan kasusnya dengan mengatakan tidak ada cukup bukti. Sebelum pengadilan BBC, Xianji telah mencoba menghubungi seorang pendukungnya melalui Weibo, platform media sosial mirip Twitter, di mana perempuan berusia 28 tahun itu telah membangun dukungan yang erat. Tapi akses dia di Weibo telah sepenuhnya diblokir setelah persidangan, dan begitu juga pendukungnya. Terputusnya hubungan dia dengan komunikasi online telah membuat Xianji menangis. akun komunitas terus-menerus diblokir. Tidak ada cara bagi saya untuk menghubungi mereka. Saya telah kehilangan kesempatan untuk mengucapkan terima kasih kepada mereka. 3 tahun terakhir adalah tentang gerakan feminis Tiongkok yang dipisahkan satu sama lain. Perjuangan Xianji dan gerakan Me Too. Pada tahun 2018, ketika gerakan Me Too muncul di Cina, Xianji nama aslinya adalah Zhou Xiaoshun, tetapi dia lebih dikenal dengan nama penanya adalah salah satu dari banyak perempuan yang mulai berbagi cerita tentang pengalaman Pelecehan seksual. Dalam esai 3000 kata yang kemudian menjadi viral, Xianji menuduh Zun, pembawa acara stasiun televisi CCTV, melecehkannya secara seksual pada tahun 2014 ketika mengunjungi ruang ganti dengan harapan bisa melakukan wawancara dengannya. Pada saat itu, Xianji hanyalah seorang pekerja magang berusia 21 tahun, sementara Zhu adalah sosok terkenal di Cina dengan wajahnya yang akrab di mata puluhan juta orang karena mempersembahkan acara televisi gala festival musim semi tahunan. Tulisan berikutnya menjelaskan peristiwa yang lebih detail, menuduh Zhu meraba-raba berulang kali selama sekitar 50 menit meskipun Xianji berusaha menolaknya dan menciumnya secara paksa. Pelecehan itu diinstruksi beberapa kali oleh staf yang keluar masuk ruangan sebentar, tetapi Xianji menjelaskan sangat ketakutan dan malu saat itu sehingga tidak bisa mengingat staf tersebut. Xianji mengatakan dia baru bisa keluar dari ruangan itu ketika Zhu teralihkan saat berbicara dengan seorang anggota kru yang memberikan kesempatan baginya untuk secara perlahan sadar. Saya takut menyinggung Zuzu akan mempengaruhi studio saya, jadi saya tidak berani melawan. Tulisannya saat itu. Zhu secara konsisten membantah semua tuduhan itu. Dia mengatakan adalah korban dari kampanye kotor dan telah mengalami penghinaan yang luar biasa. Sehari setelah peristiwa itu, Xianji melapor ke polisi namun ditolak. Alasannya, Zhu adalah teladan nasional dari energi positif, kampanye negara yang bertujuan untuk mempromosikan perilaku yang baik sehingga reputasinya tidak dapat dinodai. Maka Xianji memilih diam sampai gerakan Me Too terjadi. Kasus ini semakin menyita perhatian publik setelah Zhu menggugat Xianji karena pencemaran nama baik. Tidak berhenti, Xianji menggugat balik dengan atas pelanggaran atas hak pribadi menggunakan undang-undang yang pada saat itu mengatur tentang diskriminasi dan anti pelecehan seksual. Sejak itu, kehidupan Xianji telah berubah. Dari keluarga kelas menengah di Wuhan, dia pindah ke Beijing untuk belajar menyutradara film ketika berusia 18 tahun dan bekerja sebagai penulis naskah. Sejak kekerasan itu, dia berhenti dalam 3 tahun terakhir ini. Ia hidup dari tabungan serta pendapatan sporadisnya sebagai penulis lepas. Untungnya pengacaranya hanya membebankan sedikit biaya pada Xianji. Xianji telah fokus pada perjuangan hukumnya dan berkampanye untuk korban pelecehan seksual banyak di antara
Mereka meminta nasihat di akun media sosialnya dengan lebih dari 300.000 pengikut. Pada saat yang sama, upaya pihak berwenang untuk menyensornya semakin intensif, menutup diskusi dari melarangnya mengunggah di Weibo. Bahkan frasa kelinci nasi sinonim Cina untuk kampanye MeToo telah dihapus dari media sosial di Tiongkok. Getty Images pendukung Zhou Xian muncul di persidangannya dengan membawa tanda protes pemandangan yang semakin langka di Cina. Pada awalnya, Xianji memberikan esainya kepada para pendukung untuk diunggah ke akun mereka atas namanya. Tapi kemudian akun mereka juga ditangguhkan. Xianji juga semakin menjadi sasaran kritik dengan beberapa vlogger nasionalis yang menuduhnya berbohong dan berkolusi dengan kekuatan asing. Kontroversi. Minggu ini, sebuah komentar tentang kasusnya di Global Times yang dikelola pemerintah mengklaim bahwa gerakan MeToo digunakan oleh kekuatan barat untuk memecahkan masyarakat Cina. Lalu ada kemunduran hukum. Menurut Xianji, pengadilan menolak permintaannya untuk melabeli kasus ini sebagai gugatan pelecehan seksual setelah aturan pengadilan baru diperlakukan. Dia juga mengatakan bahwa selama persidangan pengadilan mempunyai sedikit kesempatan untuk berbicara dan menghalangi usahanya untuk menyajikan bukti pendukung, seperti rekaman video di luar ruangan ganti dan foto pertemuannya dengan Zhu. Pada tahun 2014, dia menyerahkan bukti gaun yang dikenakan saat bertemu Zhu ke pengadilan. Pemeriksaan awal tidak menemukan jejak DNA. Tetapi ketika Xianji meminta pemeriksaan lebih lanjut, pengadilan memberitahukan bahwa gaun itu tidak dapat ditemukan. Xianji juga mengatakan bahwa pengadilan tidak perlu memaksa Zhu untuk bersaksi. Karena durasinya terlalu panjang, jadi kita part 2 ini. Jangan lupa nonton.